Hai, Rizky di sini. Dan setelah 2 tahun, akhirnya kita bikin lagi setup wireless di harga 3 jutaan. Waktu itu kita pernah bikin setup wireless di harga 3 jutaan, tapi itu adalah berfokus di produktivitas. Dia nggak pakai peralatan gaming-gaming. Tapi sekarang kita bikin lagi, yaitu setup wireless, tapi yang kali ini periferalnya itu gaming. Dan kenapa kita mau bikin itu gaming? Karena kita mau ngasih tahu kalau sebenarnya kalau kalian mau bikin setup gaming wireless itu sebenarnya nggak harus mahal. Dan kita juga bikin setup ini plus sama hiasan-hiasan macam begini yang bisa nambah kecantikan dari setup kalian. Jadi tanpa basa-basi lagi, inilah setup gaming wireless 3 jutaan di tahun 2020. Di setup kali ini gue akan menggabungkan 3 tema, yaitu wireless, gaming, dan juga murah. Dan untuk setup kali ini, gue nggak mengedepankan yang namanya elegan karena masih menggunakan beberapa peripheral yang berdesain flashy-flashy gaming. Yang penting di sini gue akan bikin setupnya itu full set barengan dengan meja dan kursi, jadi cocok buat kalian yang baru mau bikin setup terutama setelah stay home di rumah cukup lama. Dimulai dari meja dulu. Di sini gue menggunakan meja yang harganya cuma 370.000. Nemunya di Tokopedia. Waktu itu gue ngeliat ada meja minimalis, murah, dan estetiknya pas lagi sama setup yang kali ini. Ukurannya cuma sekitar 120 x 60 cm. Buat sebuah setup kecil-kecilan yang layarnya nggak terlalu gede sih, ya ini meja cocok lah. Cuma ya dengan lebar 60 cm, gue nggak bisa menyarankan monitor 27 inch di meja segini. Paling hanya sekitar 24 inch sampai 22 inch aja. Dengan harga cuma 370.000 sih, build quality-nya memang nggak bisa minta banyak. Kadang ada beberapa gompel di samping-samping, dan di bawah juga ada tambelan gitu. Tapi dengan adanya meja murah yang estetik begini, menurut gua udah worth the budget. Lalu monitor yang gue gunakan di sini adalah monitor curve 24 inch dari Armageddon. Di harga segini memang sebenarnya ada banyak pilihan lain selain monitor ini kalau kalian mencari monitor 24 inch. Kemarin juga sebenarnya kami tidak mau memakai ini karena inceran kami adalah monitor SPC yang harganya lebih murah lagi. Tapi karena stoknya habis, jadinya kami pakai aja monitor yang ada di gudang, yaitu Armageddon yang ini. Sebenarnya gue juga nggak menyarankan untuk memakai monitor curve di rasio 16:9, tapi monitor ini sendiri punya banyak keunggulan lain seperti bezel yang tipis dan juga fit yang sudah metal di harga yang murah. Bagian belakangnya pun sudah ada penutup kabel, jadi tetap rapih walaupun harganya terjangkau. Nah, kalau buat peripheral yang gue gunakan di sini adalah paketan dari Rexus semua, karena memang peripheral mereka ada yang wireless murah. Buat sebuah keyboard dan mouse-nya ini adalah paketan gaming mouse dan keyboard yang sudah wireless dan cuma butuh satu dongle aja buat connect ke komputer. Keyboardnya ini sendiri, switch-nya sudah pasti membrane, kita nggak usah ngarep mechanical di harga segini. Mouse-nya juga punya zona sendiri buat diklik. Kalau kalian klik bagian ujung atasnya, maka mouse ini nggak bakal keklik, jadi harus di daerah-daerah bawahnya baru bisa keklik. Feeling scrolling dari mouse-nya juga agak kurang, tapi buat keyboardnya sendiri, untungnya keyboard ini punya tombol media button yang lengkap. Kalau misal dilihat-lihat dari harga dan wirelessnya, peripheral set ini lumayan oke loh. Dengan desainnya yang gaming banget dan satu color palette dengan barang-barangnya yang lain, ini bisa bikin setupnya itu bakal fokus dengan 2 warna dasar, yaitu hitam dan biru buat peripheralnya. Selain itu kita juga memakai mousepad dari Rexus yang namanya Kevlar, dan ini juga kita pilih karena warnanya. Kalau misal menurut kalian mousepad dengan ukuran 44 x 35 cm itu kegedean di meja 120 x 60 cm, ya masih banyak pilihan lain yang lebih kecil, tapi ya di harga segini mousepad Rexus ini termasuk yang cukup tebal dan empuk. Setelah membahas meja, layar, mouse, keyboard, dan mousepad, yang namanya setup gaming pasti nggak ketinggalan sama yang namanya controller. Di sini controller wireless yang kita gunakan adalah Rexus Gladius, sebuah controller berlayout Xbox One yang feeling makainya menurut gue itu adalah salah satu yang paling enak. Kalau kalian pernah menonton video setup gue udah pakai stick Xbox One buat daily driver gaming untuk beberapa bulan terakhir, dan itu gue tau banget feeling triggernya kalau nggak salah itu nggak beda jauh dengan controller ini. Apalagi dengan button yang nyala-nyala, lumayan kan kita bisa pamer ke teman-teman, lihat nih controller gue bisa nyala-nyala. Memang sih battery life dari controller ini agak singkat karena kita harus menyalakan backlit tombolnya juga.
Tapi untungnya controller ini sudah menggunakan rechargeable battery ketimbang baterai 2A. Di sini juga ada tombol turbo kalau ada yang mau main game fighting atau one quick action yang perlu spam button. Ini turbonya tinggal ditahan aja terus tekan tombol yang lain kalau mau di spam. Kalau buat yang gua nggak begitu suka dengan controllernya, paling di D-pad aja, dimana kita harus neken agak keras di D-padnya baru itu bisa kepencet. Buat audionya di sini gua nggak menggunakan speaker tapi hanya headphone aja. Gua di sini pakai headphone wireless dari Rexus yang namanya M1. Ini headphone wireless yang menurut gua lumayan oke buat budgetnya. Walaupun memang headphone ini jangan dipakai gaming karena konektivitasnya cuma Bluetooth aja. Rexus pun nggak klaim kalau headphonenya mereka ini gaming karena tahu ini bakal delay. Dan kalau buat build quality headphone ini sendiri sebenarnya kurang rigid sih. Bagian sampingnya terbuat dari plastik semua. Kualitas suaranya juga terlalu fokus ke bass jadi treble-nya suka ketutup. Dan buat beberapa buttonnya juga pada ketat-ketat banget sampai kita buat nyari volume up, volume down, dan power off on itu harus ngeraba-raba dulu. Tapi dibalik kekurangannya, headphone ini ada fitur-fitur seperti radio mode dan juga SD card mode. Buat yang nggak begitu suka dengan headphone, Rexus juga ada TWS bagus yang mereka klaim ini low latency dan juga sudah Bluetooth 5.0, jadi seharusnya sudah lebih oke ketimbang headphone tadi. Nanti gue akan review lengkapnya TWS ini, jadi kalian tinggal stay tune aja di channel kita. Karena equipment tadi adalah wireless yang pastinya membutuhkan USB port banyak, gua sangat menyarankan kalian untuk memakai USB hub apalagi yang komputernya taruh di bawah meja seperti gua. Dimana di sini gua masih menyarankan barang yang sama dengan yang 2017 gua pernah bikin setup, yaitu adalah Orico USB 3.0 hub yang sudah gua pakai selama 3 tahun terakhir nggak rusak-rusak. Estetiknya bagus dan harganya juga murah, makanya ini sangat recommended lah. Buat kalian juga kalau misalnya memakai peripheral wireless, sangat gue sarankan untuk dongle-nya itu lebih dekat dengan periferalnya, karena kalau misalnya dongle-nya sudah mulai jauh dengan peripheral yang kalian pakai, itu biasanya delay-nya baru kerasa. Nah, buat mempercantik setupnya itu tadi, sebenarnya ada dua cara buat menambah kecantikannya, yaitu menambah hiasan seperti fake plant atau menambah lampu-lampuan. Di sini kita nggak seperti biasa, di mana dulu itu pernah memakai LED strip atau lampu tumbler. Kita memakai lampu meja aja yang estetiknya lebih elegan, dan apabila lampu utama dimatikan dan cahayanya hanya terpaku dengan lampu meja ini, lampunya itu bisa menambah kemewahan dari setup itu tersebut. Lampu ini juga gue beli hanya 200.000 aja di S Hardware, itu pun dapat dua, jadi lumayan deal, jadi kayak 100.000 itu satu. Langkah kedua buat menambah estetikanya itu adalah memakai fake plant, harganya juga murah-murah, ada yang 60.000 dan 120.000-an di Informa atau IKEA. Yang kalian harus pilih itu nggak usah yang mahal tapi yang pas dengan setup kalian warnanya. Jadi estetikanya itu bisa pas dan warnanya bisa serasi, itu bisa bagus banget pasti setupnya. Buat kabel management yang namanya setup komputer kan pasti pakai stop kontak extension tuh. Kalau kalian punya meja yang nggak ada tumpuan seperti ini, gue sangat menyarankan untuk menaruh extension tersebut di salah satu kaki meja dan tinggal tempel pakai 3M aja. Moga-moga kuat lah sampai setahun. Kita aja bisa kuat sampai 3 tahun di meja yang sebelumnya. Dan kabel-kabel sisanya tinggal rapihin aja pakai pengikat kabel, pokoknya usahakan serapih mungkin. Dan yang terakhir palingan kursinya. Kursi yang gue gunakan di sini bukanlah kursi yang paling nyaman, hanya saja di harga segini estetik kursinya udah lumayan oke. Kalau soal kenyamanan, gue sendiri ngerasa kursi ini itu emang agak kurang nyaman, tapi ya di harga 300.000 lumayan lah dapat kursi yang enak dilihat. Untuk semua barang yang kita fitur di video ini akan ada di linknya di deskripsi, hanya saja nggak termasuk yang gue beli di Informa dan S Hardware karena gue belinya itu offline. Jadi kesimpulannya, gue membuat setup yang kali ini adalah buat yang baru mau bikin meja kerja atau gaming di rumahnya dengan budget terbatas. Karena pandemi ini kita bakal menghabiskan banyak waktu di rumah. Semoga aja bisa menginspirasi kalian yang ingin membuat setup di rumah dan terjangkau agar lebih betah untuk gaming ataupun kerja di rumah. Dan jadi itulah setup kita yang berfokus pada gaming dan wireless dan murah. Yang kalau misalnya gue bilang ya mungkin masih belum sempurna lah ya, karena kalau dari estetiknya ini belum terlalu elegan banget. Terus juga kalau kalian tanya kenapa gue nggak pakai LED strip aja, jawaban gue karena gue udah bosen. Gue udah 3 tahun pakai LED strip, menurut gue itu udah overused. Mendingan pakai kayak lampu meja aja, yang penting bisa nambahin sisi kemewahan dari setup kalian. Terus juga kalau misalnya kalian tanya kenapa harus wireless semua, kenapa nggak ada wire, yaitu balik lagi karena gue mau bikin setupnya ini dia walaupun murah tetap dia juga yang rapih, nggak harus banyak kabel-kabel di mana-mana. Terus kalau misalnya kalian ada saran untuk menyempurnakan setup ini yang di video kali ini, itu
kalian bisa saranin ke kita aja kira-kira bagusnya kayak gimana. Kalau misalnya setupnya harus gini, mendingan tambahin ini, kalian bisa komen sambil kalian taruh nama IG kalian, karena saran yang paling bagus gue akan ambil 2 pemenang untuk gue giveaway keyboard dan mouse dan juga mousepad dari Rexos. Kalau misalnya kalian juga ada saran-saran lain juga kalian bisa kasih DM ke kita atau kalian juga komen. Mungkin nextnya bisa bikin video setup yang bertema seperti apa biar kita pikirin, kita planningin dan mungkin bisa kita wujudin. Nanti sisanya bakal barangnya kebanyakan kita akan giveaway-in. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.